صافات ويقر الذي على صراط مستقيم قل هو الذي ذرأكم في الأرض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين دهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد تقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bidaraini amin. Halaman 36 ya kan? 36 ya. Iya, bab ilmu ya kan? Nah, kitab Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi bidaraini amin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan beberapa derajat. Ini surah Mujadalah ayat 58. Artinya menjadi Allah mengangkat derajat ulama dari orang-orang beriman. Allah Azza wa Jalla juga berfirman qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jelas berbeda ya kan? Orang yang tahu lawan orang yang tidak tahu itu ada jauh perbedaannya. Surah Az-Zumar ayat 39. Artinya tidak sama antara orang pengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Ibnu Abdul Bar meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan utlubul ilma walau bisyir fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa innal malaikata la tadab nihataha bi talibil ilmi ridat bima yatlubu. Tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina, karena negeri Cina itu negeri yang jauh daripada Makkatul Mukarramah. Di Cina sudah berdiri peradaban. Jadi jangan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, karena senang dengan apa yang dituntutnya. Jadi menuntut ilmu itu menghendak malaikat menggerakkan sayapnya lawan kita. Nah itu mesti senang dulu. Menuntut ilmu itu jangan kada senang, karena kesenangan itulah menjadikan malaikat menggerakkan sayapnya. Ridwan bima ya senang hatinya dengan apa namanya tuh. Sedangkan pada riwayat Imam Dailami yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailati wa talabul ilmi yawman khairum min siyami salasati asyhur. Menuntut ilmu sesaat adalah lebih baik daripada beribadah satu malam, dan menuntut
ilmu 1 hari lebih baik daripada berpuasa selama 3 bulan. Makanya sehari nuntut ilmu tuh. Makanya kan anak-anak nuntut ilmu itu biasanya meninggal syahid. Semalam ada anak santriwati ya di Batang, itu memang sakit dan beberapa sebelumnya memondok sudah sakit gitu. Sakit bawaan. Kemarin dia mungkin pada gelincir matahari berpulang ke rahmatullah ya, penyakit bawaan. Nah jadi karena niatnya nuntut, insya Allah husnul khatimah. Nah, insya Allah husnul khatimah. Jadi orang nuntut ilmu itu lah sehari lebih baik daripada berpuasa selama 3 bulan. Ayo bayangkan, nyaman kan puasa 3 bulan, tapi nuntut ilmu sehari. Artinya nuntut ilmu puasa itu kan kawan. Mau nyakata kawan juga puasa petang lain 3 bulan puasa. Baik nuntut ilmu sehari. Nah sehari-hari itu lupa ya ini sejam ini ada seminggu sekali gitu nah. Sejam bisa ambil makannya dah. Nah sejam aja nih tak. Nah kayak orang beribadah sama laman suntuk bah adanya nyaman paculin tuh beribadah. Nah sembahyang tuh sama laman suntuk. Nah tapi dapat itu diperoleh tuh, dapat hasil lawan hamba Allah yang mukmin ketika nonton ilmu. Namun anak puasa 3 bulannya deh sehari aja tuh. Masuk jadi santri dulu di pesantren kan. Sehari kan deh 4 ya makan di dapur kan. Tapi itu ya bang. Iya dombongan beres kasih tuh kan. Bermakan gitu. Nah itu. Mengkara kawai juga iya guru ya makan ya kan. Guru aja siapa aja nanti akan nongkak. Nah tak punya antri di situ silakan aja. Nah cuma patannya kayak jadi santri juga. Nah pengaruhnya bahira bantrehan makan bantre kan bodoh bantre gitu bangku deh ngaruhnya ke budaya santri semuanya bantre penuh kesabaran sehari 4 pegelumutan tada sehari marasai kayak apa selama ini mungkin banyak nah kalau bisa jadi santri nih lah kalau Ustaz Lutfi Ustaz Miftah tuh kayaknya jadi santri nah guru kan bisa sudah jadi santri berpuluh-puluh tahun gitu nah kalau bisa dia nah Bapak pensiun juga sudah jadi santri dan guru aja orang ini sehari-hari ya para saya jadi santri dan seharian semalaman aja. Nah ikut jadi santri insya Allah diberi pahala kayak orang berpuasa 3 bulan. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari man talabal ilma kana kafaratan lima maqam. Siapa yang menuntut ilmu maka menuntut ilmu itu akan menjadi kafarat, menjadi penembus dosa-dosa masa lalu. Kita juga dosa masa lalu, menuntut ilmu kafaratnya gitu. Padahal kan istighfar gak ada, tapi jadi kafarat bagi dosa ini. Semingguan gitu lah, ada nang kelakuan yang kada layak, perbuatan yang kada patut gitu lah. Kan? Nang goblah kita nih. Di dalam semingguan sehari ada nuntut. Nah itu jadi kafarat kesalahan kita. Nah penebus dosa di masa lalu. Dosa yang halus juga pak, dosa yang gana wajib juga istighfar. Nah wajib juga taubat betul lah. Nah taubat ampun Tuhan. Nah karena amalan yang paling disukai Tuhan itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini taubat. Nah nyambinya tegawi bang iya aja bujar Nabi ada seseorang itu masuk surga adalah masuk surga karena kesalahan ini. Nah karena sebuah dosa yang perbuat akhirnya menyebabkannya masuk surga. Ujar sahabat ya Rasulullah kayak bazalika bagaimana itu bisa terjadi. Lalu ujar Rasulullah inya tadi berlaku maksiat tadi banyak salah aja saben hari itu nyasa aja bertaubat inya berdekat diri lawan Tuhan memperbaiki amal soleh dalam setiap harinya tuh yang lakukan kayak itu aja memperbaiki sampai akhirnya mati menjemputnya dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini jadi sebabnya tergelincir dalam dosa menyebabkannya masuk ke dalam surga.
Ada juga lah orang itu melakukan dosa tapi penyebabnya tergelincir dalam kesalahan itu menjadikan ia beramal lebih ikhlas, beramalnya murni karena Tuhan. Nah kayak apa itu? Ya contoh, nah kayak seseorang tuh lah misalnya nih, tapi yang dituruti mana ini? Nah ini misalnya, Chandra dapat sembahyang subuh berjamaah tapi ujung Hindra ini bangun guring jam 9 di Jumat, lalu ia bersubuh jam 9, tapi hatinya ini liwat rasa bersalah, rasa takutan lawan Tuhan, sama harap benar akan ampunan dan rahmat Allah. Ini ketika ia melakukan sebuah kesalahan tadi, karena begadang malam tadi, lalu bekas pengantinan lalu ya awak gotong royong lumpe, lalu guring talayur subuh, kebangunnya ada nang seikom tadi, sembahyang subuh kau berjamaah, tapi ujub dengan kelakuan itu. Nah ini lebih dicintai oleh Allah warna mengqadha subuh tadi, tapi dengan banyak salah. Tapi jangan juga hari-hari kan kayak gini. Biasa menyasar aja pada orang subuh. Jangan benar. Ada tanah. Jadi ada juga dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabab inya menuntut ilmu. Kemudian pulang Asy-Syairazi meriwayatkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Siapa yang berpindah tempat demi menuntut ilmu, maka diampuni baginya sebelum ia melangkah. Belum lagi berdirinya tuh sudah diampuni dong dosanya. Ibnu Asakir dan Imam Dailami meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, khayyara Sulaiman alaihi salam bainal mali wal mulki wal ilmi fakhtara al ilma fa'utiyal mulka wal mala liikhtiyarihi al ilma. Nabi Sulaiman alaihi salam disuruh memilih oleh Allah antara harta, kerajaan dan ilmu, maka beliau memilih ilmu. Karenanya Nabi Sulaiman diberikan pula kerajaan dan harta. Ini patut benar jadi renungan lawan di kita. Anak kita itu jangan disuruh aktif nuntut ilmu, pamai lah. Ada ini abah kenalan banget atau nikah tohe ya, sedang-sedang sudah boleh. Jangan ikam nakai, tuntut aja sekolah, tuntut aja ilmu, jangan berlebihan. Kuliah, tuntut kuliah, apa lagi? Pokoknya harus nuntut. Jangan berlebihan. Mun abah sehat aja, mama masih sehat aja, ada aja rezekinya ikam sekolah terus, jangan berlebihan. Jangan tuh pada abahnya pina lamah benar dan cari akan kita. Nenek. Jangan. Semangat kita harusnya nuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu semua dapat, harta dapat, kerajaan dapat, harta dapat, pangkat dapat. Dengan ilmu, al ilmu yahrusuka wal malu tahrusuka. Ilmu itu ikam menjadi nang memelihara ikam ilmu itu. Sedangkan harta itu ya Nabi ikam nang memeliharanya. Maka jangan sibuk dengan sesuatu yang ikam tipu memeliharanya. Maka sibuklah dengan sesuatu yang akan memelihara kita, yaitu ilmu. Jadi berikan pandangan anak tuh. Oleh ngaran Nabi Sulaiman itu diberi pilihan oleh Allah antara harta, kerajaan dengan ilmu. Nabi Sulaiman akan memilih ilmu. Akhirnya sidin jadi raja, sidin harta, sidin berlimpah mangkada terhingga banyaknya. Kayak itu juga pilih ilmu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan nuntut. Mau kita nifak, kan ada istilah habis dulu jadi menuntut. Walaupun kita sambil begawi, maka ini tetap menuntut ilmu. Tetap aja nuntut rezeki dan nuntut ilmu. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Abu Umamah
ayyuman nasyid nasha'a fi talabil ilmi wal ibadati hatta yakbura aqtahullahu yawmal qiyamah sawab isnaini wa sab'ina siddiqan. Siapa yang tumbuh dewasa di dalam menuntut ilmu dan beribadah sehingga ia menjadi tua, niscaya Allah akan mengaruniainya pahala 72 orang siddiq. Ibnu Najjar meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, al ulama warasatul anbiya yuhibbuhum ahlus samai wa yastaghfiru lahum al hitanu fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka dicintai oleh penghuni langit dan iwak yang ada di laut memohonkan ampun untuk mereka apabila mereka mati sampai pada hari kiamat. Iwak apa aja tuh, sampai iwak duyung mintakan ampun, lang iwak bakut mintakan ampun, maka lebih daripada beribu-ribu berjuta-juta jenis iwak dalam laut. Nah itu sama itu mintakan ampun lawan orang alim yang sudah mati. Siapa juga yang itu dimintakan ampun oleh iwak yang ada dalam laut ini ulama. Sampai hari kiamat mati iwak itu, iwak nanyar pulang mintakan ampun. Iwak itu mati, iwak nanyar pulang mintakan ampun. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihil khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik. Siapa yang Allah hendaki orang itu baik. Bila seseorang itu dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, yufaqihu fiddin, difaqihkan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah di dalam bidang agama. Itu tanda ciri orang itu dihendaki Allah baik. Allah jadikan dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik orang itu. Imam Tabrani dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min al-fiqhi bid-din wal faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin wa likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu. Tiada jalan yang lebih baik untuk menyembah Allah melebihi pemahaman di dalam bidang agama. Seseorang yang faqih, alim di bidang agama, lebih berat bagi syaitan menggodanya dibanding 1000 abid ahli ibadah. Segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang agama itu adalah ilmu fiqih. Ibnu Najjar meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, rak'atani min alimin afdalu min sab'ina rak'atan min ghairi alim. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang alim lebih utama dibanding 70 rakaat dari orang yang tidak alim. Ini kesimpulannya, kalau memaknai hadis ini dari sudut pandang kebatinan, maka maksudnya daripada orang yang sembahyang yang alim, orang yang sembahyang alim. Arti alim itu mengenal Tuhan, pinanduk lawan zat nang maha hidup, nang menyatakan afalnya di dirinya. Itu nang alim disebut. Kalinya jungkang ruat tahu di rukun fikih, berdiri, rukuk, sujud, iktida, duduk antara 2 sujud, tahu bacaan, tahu rukun fi'li qauli aja, tahu rukun kalbi nang itu aja, tapi syuhud batinnya ada. Ini masih dalam pandangan ulama muhaqqiqin, ulama sufi, belum lagi disebut orang yang alim. Yang alim itu ada 2. Ada alim zahiri, ada alim batin. Ada orang yang alim zahir, ada orang yang alim batin. Makanya alim itu ada alim mukmin, ada ngaran alim rabbani. Kan ada alim rabbani. Alim rabbani itu orang yang mengenal akan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar si Abdul Samad paling bani di dalam kitab Syiarus Salikin di dalam bab zikir. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya benu Adam, ujar Allah, wahai anak Adam. Sampai datang itu lalakian gabinya. Ujar Tuhan, man zakarani faqad syakarani wa man nasyani faqad kafarani. Siapa
yang mengingat aku, maka dia adalah orang yang bersyukur kepadaku. Siapa yang melupakan aku, maka dia termasuk hambaku yang kufur lawan aku. Nah ini yang diskusi. Allah Ta'ala menyatakan hambanya yang ingat lawan dirinya itu disebut hambanya yang syukur. Allah memadahkan hambanya yang kada ingat disebut hambanya yang kufur. Nah, nang alim nang ini nih nang dikehendaki rakaat ini. Nah, 2 rakaatnya sembahyang orang alim lebih baik daripada 70 rakaat sembahyangnya orang nang kada alim. Nah, kemudian pulang Abu Naim dan Al-Khatib meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khiyaru ummati ulama'uha khairu ulama'iha ru'ama'uha ala wa inna Allah ta'ala liyaghfiru lil 'alimi 40 zanban qabla an yaghfira lil jahili zanban wahidan ala wa innal 'alima ar-rahima yaji'u yawmal qiyamah wa inna nurahu qad adha'a yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghrib kama yabiul kaukabud durri. Orang-orang yang terbaik dari umatku adalah ulama. Sebaik-baik ulamanya adalah yang bersifat pengasih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengaruniakan ampunan kepada seorang alim sebanyak 40 dosa sebelum mengampuni 1 dosa kepada orang bodoh. 40 dosa orang alim diampuni sebelum Allah ampuni dosanya orang bodoh. Ketahuilah bahwa seorang alim yang pengasih akan datang pada hari kiamat yang mana cahayanya akan menerangi jalannya sampai antara penjuru timur dan penjuru barat, bagaikan bintang terang yang bercahaya. Imam Dailami meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza matal 'alimu sawwarallahu 'ilmahu bi qabrihi yu'nisuhu ila yaumil qiyamah wa yadra'u anhu hawamal ardi." Apabila telah wafat seorang alim, maka Allah akan menjelmakan ilmunya di kuburnya, menghiburnya hingga hari kiamat, dan menyekar darinya segala binatang tanah. Masya Allah. Nah gitu. Makanya jangan koler-koler nuntut ilmu. Bila ilmu tuh alim caranya. Nah ilmu itu kena dijadikan kawan oleh Allah di dalam kubur lawan di kita. Nah, Abu Syaih dan Imam Dailami meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza istama'al 'alim wal 'abid 'ala sirat qila lil 'abidi udkhulul jannata wa tan'am bi ibadatika wa qila lil 'alim qif huna fashfa' liman ahbabta fa innaka la tasfa'u li ahadin illa syubihat faqama maqamal anbiya." Apabila berkumpul antara seorang alim dan ahli ibadah di jembatan titian siratan mustaqim, maka akan dikatakan kepada ahli ibadah, "Masuklah ke dalam surga dan bersenang-senanglah melalui ibadah engkau." Lalu dikatakan kepada si alim, "Tetaplah di sini, berikanlah syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai, sebab sekali engkau memberi syafaat kepada seseorang, niscaya syafaat engkau akan diterima." Maka ia bangkit berperan seperti para nabi. Jadi kita orang alim nih berdiri, nah mari hati murid-murid sini, siapa yang patut di syafaati. Oh ada muridku di sini. Ada sini. Bismillah. Ini teman. Hujan ada. Oh bukan, harusnya mengurung baju leh. Ada juga dong plastik putih, ada di minyak, gentong, ngurungnya kita.
briket ada lagi nang sangar dan lalat gantung alatnya juga nang briket kurang bisa briket juga nanti karas lagi dan gajah gajah aja tak ruduh. Nah jadi itu kita orang alim di akhirat. Ayo jatuhan pegana ikam syafaati siapa yang kehendaki. Oh tidak di sini tempat aku bisa di majelis aku di sini bari. Nya itu kayaknya di akhirat itu dinyatakan wah ini ya kita tuh bisa cakrinya. Tapi di akhirat itu dinyatakan tuh nah tempat ikam bisa duduk di majelis ikam. Duduk inya nuntut ilmu karena Allah, hendak mendengar nasihat ilmu agama. Nah jatuh antu inya sekarang dalam kesusahan diletakkan Tuhan kurang lalu diingatakan tanggalnya, bulannya, harinya, malamnya, siangnya, tahu. Nah lalu nang untung banget tuh orang nang duduk sama jenis dengan orang ahli. Ya nang terakhir itu kan semua ditakoni mereka bisa juga kayak kan duduk dalam situ duduk nonton kali bisa duduk anu apa duduk makanan ada bisa juga duduk tempat makan beri basah pak kali bisa juga bah ini nyanyi benar baik ya nomor sekali itu bisa duduk kawan sini makan sudah itu termasuk juga ada hak ini untuk dapat syafaat orang alim itu apalagi yang berbelajar apalagi berkhidmah lawannya. Nah ya tetap jadi orang alim itu kayaknya di akhirat kalinya nak berdahulu pak masuk surga murid jilin tujuh orang berdulu ya Allah masukkan murid orang masuk surga berdulu menolong itu dia pandu dia. Nah itu sifat orang alim. Nah seorang guru itu di dunia menjurung murid, di akhirat mensyafaati murid. Jadi berat tanggung jawab seorang guru itu. Ya kalau kisah guru semua, nah cara guru hendak pulang, guru udah pulang. Guru sudah digalakkan murid. Seorang guru itu mestinya hendak menyampaikan murid lagi makan. Dia aku ada tulang, ada apa? Nah asal hati muridnya sana. Guru menyampaikan untuk kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Biar aja. Jadi kada hendak kok. Kalau kayak itu kan ada patut murid tuh mengaji lawan perguruan kalau bersifat mengirim. Maka guru itu pertimbangkan bujur. Aku ini siapa? Kalau aku diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mengajarkan akhlak Rasulullah, kayak apa akhlak Rasulullah? Rasulullah tuh mengutamakan sahabat. Rasulullah tuh kayaknya di akhirat mandudian di sini aku di masuk surga, kada nyaman di surga. Di sini aku umatku pada tahan dulu masukkan surga. Jadi seorang guru tuh mesti mewarisi akan akhlaknya Nabi. Karena meski meninggalkanmu muridnya barat nah ada murid 4 berarti hendak minta bimbing supaya selamat ya silakan dijauh Allah itu Pak jalan ikut kita nanti cuma insya Allah roh sudah sampai ke sana insya Allah roh sudah sampai awak memang tahu di situ kita. Nah. Jadi hari kiamat tuh gitu. Buruk nih. Mensyafaati orang-orang yang dikehendaki sini. Karena ujar Tuhan, syafaat ika akan diterima, maka ia bangkit berperan seperti perannya Nabi. Imam Al-Fatihah meriwayatkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, awwalu may yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, summa
summal ulama summa syuhada. Rentengannya tuh imbah Nabi itu para ulama, para guru. Kemudian hadis serupa, juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, fadlul ulama ala ghairihi kafadlin nabi ala ummati. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang lainnya adalah seperti keutamaan seorang nabi dibanding umatnya. Dan hadis riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Muliakanlah para ulama sebab mereka adalah pewaris para nabi. Orang yang memuliakan mereka samalah keadaannya menghormati Allah dan Rasulnya. Jadi hakikatnya yang dihormatinya itu adalah Allah dan Rasulnya juga. Nah, si ulama itu bisa ngapa-ngapa juga, cuma diandaki dititipi. Nah ini kadang-kadang dititipi sombong. Nah hidup tuh Ustaz Jadudin MJ kayak jadi meja, jadilah engkau seperti itu kang parkir. Mang motor apa aja masuk ke parkiran ikam itu, ikam pada bangga. Tugas ikam menyusun, menjaga akal. Dan ikam pada sedih ketika motor apa aja yang ada di parkiran ikam itu keluar sampai habis. Routing ada lagi motor ada di sedih. Jadi filosofnya itu luar biasa. Hidup tuh di dunia kalau merasa memiliki, jangan itu sombong jadi. Nah angkuh jadinya. Orang alim sombong dengan ilmunya. Kadang banyak orang yang merasa alim, ketika dia tidak mendapatkan kehormatan, kelayakan, kepatutan, dia marah. Banyak kan kayak itu. Nah berarti yang memposisikan dirinya sebagai orang alim, merasa berilmu. Nah ini tercelaknya. Nah tercelaknya yaitu. Nah kada bolehnya tuh di situ. Artinya ketika orang memuliakan itu bukan memuliakan inya, tapi memuliakan ilmu yang diwariskan oleh Allah di dirinya. Jadi orang yang memuliakannya berarti memuliakan Rasulullah. Orang memuliakannya hakikatnya memuliakan Allah. Namanya pewaris, ya. Nah ngaran mewaris itu lain ampunnya sebenarnya, ya ada. Ini memahami ini aja baru salah. Nah, ngaran pewaris itu sampunnya bukan. Ngaran pewaris itu titipan oleh ampun warisan kan gitu. Ampun warisan itu Nabi. Kalau Nabi mewariskan kepada engkau, maka engkau jangan merasa memiliki akan warisan itu, tapi merasa dititipi warisan yang perlu dijaga. Bukan disombongkan. Sulit mencari nangka ini tuh Nabi, ya. Nang ulama akhirat tuh jurang tuh yang nangka kayak ini. Kada hira lawan dunia, kada silau dengan pujian, kada megah dengan sambungan, kada bergeming dengan cacian dan hinaan. Tatap aja. Kalau yang merasa sakit hati dihina, merasa kecewa tidak dihormati, nah berarti kan harus punya kemuliaan. Ada usah dijajari yang itu, udah ada apa-apa juga anunya, nah aja ke sini. Ayo, dengarkan aja. Ya Allah, ya Tuhan kami berniat setelah pengajian ini kami akan melaksanakan sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, man 'allama ayatan min kitabillah aw baban min ilmin annallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitabullah atau satu bab dari ilmu, niscaya Allah akan menumbuhkan pahalanya sampai hari kiamat. Ibnu Majah meriwayatkan dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu, man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi wa la yanqusu min ajril 'amili. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu, dia akan memperoleh pahala orang yang mengamalkan ilmu itu
tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Ahmad meriwayatkan hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu, bi ayyadillahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Seandainya melalui diri engkau Allah berkenan memberi daya atau memberi petunjuk kepada seseorang, maka itu akan lebih baik bagi engkau dibanding dunia dan seisinya. Ibnu Najjar meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-wudu warrawahu ilal masajid fi ta'limil ilmi afdalu indallah minal jihadi fisabilillah. Menuju masjid pada pagi dan sore hari demi untuk mengajarkan ilmu, maka itu lebih utama di sisi Allah dibanding berperang di jalan Allah. Nah, ayo kembaliana tulakan dan kawana ke masjid ke langgar, untuk mengajarkan ilmu. Ini lebih harap dari utama di sisi Allah dibanding berperang di jalan Allah. Imam Tabrani meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin min nari. Siapapun dari dikaruniakan Allah ilmu oleh Allah, siapa yang dikaruniai ilmu oleh Allah lalu ia menyembunyikan ilmunya tadi, niscaya pada hari kiamat Allah akan memasangkan tali kekang padanya dengan tali kekang dari api neraka. Allah akan mencambuknya lawan orang itu dari cambuk neraka. Hati-hati juga berilmu dibawai. Ayo ikam tamat di mana botong ya no sekolah kawannya nalan pelajari tuh anak-anak banyak belajar menuntut ilmu. Ada ya belum siap mengapa ada siap perkara pengajar itu siap kan, artinya nggak ada ilmunya ajarkan. Nah di mana kita nangkawannya di tengah. Nah menyangka kada siap itu banyak bunyi nadanya lawan ilmu itu kan berkembang ada diajarkan menjadi ajarkan berkembang. Artinya kita menanggal mutalahi pun akhirnya kita mutalahi. Kenapa bisa? Karena butuh penjabaran daripada mengembangkan mengajarkan ilmu tadi. Kalau kawan itu aja pasti harus ada penjabarannya. Nah disitulah butuh mutalaah. Makanya guru-guru tadi, guru itu biasanya menghabiskan malamnya itu banyak dengan mutalaah, banyak dengan ilmu, dengan kitab. Lain-lain tuh kan ada waktu dengan kitab, anak ada paham sih dia, lalu tawassul lawan pak guruan sih. Guru sih yang sudah di alam baka tuh, tapi ketika ditawasuli, sudah nanti guru gini kayak apa guru, udah guru demi betongan gini caranya. Itu pang lagi seorang guru sudah Allah angkat martabatnya menjadi seorang guru di dunia ini khalifah berganti daripada gurunya yang sudah meninggal dunia, itu tetap inya sebagai murid bagi gurunya yang sudah meninggal. Nah, guru itulah kawan apa yang paling rancak, kawan guru sekompok. Guru-guru yang lain banyak, kayak Muhammad Sani bahkan yang beberapa terakhir ini rancak datang juga. Kayak Muhammad Wita guru judi itulah guru sekompok. Abah kandung yang paling rancak datangi arwah kai datang. Datang ke ini aja sini, ke ini masalah dunia kan kita pupuk lalu itu minta petunjuk bahan Allah deh. Tuhan Maha Kuasa menghadirkan roh nang orang yang sudah kada ada lagi menghadirkan roh dan bisa memberikan penyelesaian masalah bagi orang yang dikehendakinya. Ini namanya minta tolong lawan sidin, mintanya lawan Allah juga. Cuma masalahnya tadi bisa kuitan, bisa guru ya. Masing-masing Tuhan anak-anak pan bidang-bidangnya. Nanti kayak ini.
Makanya lebih senang di dalam kamar, lebih senang di dalam khalwat. Itu karena di sana bukan sorangan. Nah, ada mesti malam hari, siang hari pun bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Ada tak kalapak dulu gitu. Tak kalapak tuh kan takajud kan menyangka tuh Allah menghadirkan rohani, rohani guru-guru kita itu di tempat itu. Toko sedih, toko eheng sedih. Ada yang bahasa diam aja juga. Nah, ada yang memantir juga. Nah, memantir. Allah. Lalu udah dapat laporan dah. Ranyangan habar aja. Anak abang guru sekumpul datang ke pengantinan anak dah. Anaknya Wabuk nih, wakil bupati, anaknya Abdi. Nah, dengar kabar aja Pak nih. Iya kedua-duanya itu. Apakah ini menaikkan streaming kan? Dulu kan. Cuma nang iyanya kan kayak itu tuh infonya yang guru dapat. Insya Allah guru tontong karena di majelis 3 Mas Rabu. Nah itu insya Allah laporan tuh menghadiri akad nikah. Habib Jindan yang menikahkan bahasa. Tajadud nikahnya di Laporan Keraton. Nah jadi nang di Sarwangi nih nang tua-tua binanya pertama guru Mukri ya. Nang arahan deh. Siapa? Pak si kepala bapak bapak aja kepala abak abak keserangan. Nah jadinya abak keserangan datang oleh guru. Tuh hayakan gula aja deh gula. Mau tua. Siapa aja gula? Nah mau guru Mukri aja pian. Siapa lagi ya? Ustaz Abdul Rahman ya. Nah, Abdul Rahman pemimpin pesantren Sirajul Huda. Nah, guru persenjata. Guru siapa lagi ya? Mungkin aja yang bisa guru Sahrani kita atau guru kena Maknornya atau guru Sufi kita bukan nang tua atap. Ada nang Manong. Oke itu kan guru aja insyaallah. Dan kita sempat di Masjid Bidang Mas berangkat dulu ke Bantabura. Tuntung berikannya insyaallah sampai aja di pesantren buang musim lagi insyaallah. Nabung maulid tadbir pesantren. Ada uzur melintang lah. Insan mudabbir Allah muqaddir. Kita merancang aja lah takdir akan kan kalau aja gitu. Kalau sudah Tuhan tetapkan nah biar nang dibagi-bagi waktunya kau aja tak. Nah Tuhan tetapkan, Tuhan memudahkan segala urusan itu. Saya nang kaitan lah. Kemudian pulang harus kita lakukan. Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ta'allama 'ilman yanbaghi bihi wajh Allah, la yata'allamuhu illa yusiba 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah." Yakni riha. Siapa belajar ilmu yang seharusnya untuk mengharap ridha Allah, namun ia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh harta duniawi, maka ia tidak akan mencium bau wangi surga pada hari kiamat. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ta'allama al-'ilma liyubahiya bihil ulama wa liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Siapa belajar ilmu untuk membanggakannya kepada para ulama, belajar ilmu supaya kau bangga, kau mendebat, kawan ulama, dan dapat merendahkan orang-orang bodoh untuk menarik perhatian orang-orang kepadanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Hasan dengan sanad mursal, "Ma min 'abdin yakhtubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah ma arada biha." Nah ini berat nih. Nah ini khatib nih. Nah tiada seorang hamba pun yang berkhutbah dengan suatu khutbah
Malaikat Allah akan menanyakan kepadanya pada hari kiamat yang menjadi tujuannya dengan khutbahnya itu apa. Nah, ini mengkhutbah itu kita hari kiamat ditakuni. Jangan karena amplop. Aku aja mau ngonsip berpanjang-panjang. Makanya guru ingat banget, guru waktu belajar fikih langsung belajar sini tasawufnya. Hati-hati makanya. Undang izini nyawa mengkhutbah. Mengkhutbah itu ada mandat dari guru. Kayak itu orang bahari. Nah, kada nang sambarangan. Ada tetal langsung mengkhutbah kada gitu. Tapi wah ini lain sudah zamannya. Bahari, nah guru ingat 7 tahun belajar fikih hanya dapat mandat dari guru. Undang izini nyawa mengkhutbah. Hanyar kayak itu 7 tahun juga 8 tahun lagi jalan 9 tahun guru hanya dapat mandat dari arwah abah. Nak nyawa udah izini mau khutbah. Khutbah perdana guru ingat guru mau khutbah hari raya Idul Fitri di Baraba ingat guru. Itu mandat yang memberi mandat langsung abah udah izini nyawa mau khutbah udah ridha dunia akhirat walaupun udah di bawah kan. Khutbah guru memagerbakan bayi mata situ. Udah nangis kan bapak naknya udah ridha lah nyawa. Mudahan udah selamat di akhirat barakat nyawa. Wah itu sih. Barakat udah nyekolahkan nyawa, udah didik nyawa. Kan mandat dari kuitan dulu ada hanya wani khutbah. Kada bisa guru kada wani khutbah, kuitan kada bagi izini. Kada wani khutbah guru kada bagi izini. Imbah guru mah izini 7 tahun sekolah dulu. Belajar fikih 7 tahun hanya dapat mandat. Abah itu 2. Nah sudah 8 tahun tadi menjelang 9 tahun hanya abah beri mandat. Nunda izini nyawa khutbah. Ndak ada khutbah lagi nyawanya. Abah udah uzur. Pasan guru bahari pula. Nah ketika nyawa mau khutbah, nyawa jangan mau khutbahi orang. Khutbahi diri ikam seorang. Ketika ikam baca khutbah, ikam memadahi diri ikam seorang. Bukan madahi orang. Kak di sini akan ditanya kita di akhirat. Pastinya di sini. Jadi pun memadahi diri seorang, ayo lagi. Berarti seorang yang paling utama dituntut untuk mengamalkan sebuah khutbah. Apalagi hari Jumat. Nah, makanya ketika ada salah satu masjid, guru ampun maaf, nah, artinya biar guru ada nang mengganti. Alhamdulillah ya guru. Guru kan sakit hati. Kalau bang sakit hati guru istirahat mau khutbah di satu masjid, kada. Alhamdulillah. Ada orang yang menggantikan posisi yang sangat berat ini ditanggung sahabat Jumat. Tadinya himung bang guru mau khutbah itu ada. Nah kadang-kadang merasa, wah mantap sudah ya, khutbahnya itu sudah. Bahkan mengkawat. Tadinya masalah tanggung jawabnya di akhirat ditanggungi oleh Allah. Nah tujuan ikam mau khutbah itu nang apa? Nah ikam khutbahkan itu nang kalau menyuruh orang bertakwa, ikam kan bertakwa apa kabar? Nah menyuruh orang pemberian, seorang pemalar apa kabar? Celengan masjid jadi dibati. Nah menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang fisabilillah, masjid dibati. Ayo. Ini berat. Nurun untuk ilmu seorang kuring aja. Karena seorang merasa tua, nang menyebarkan ilmu ta'anum. Dianggap kada lipel, kada layak. Sombong pulang dengan ketuaan, penyakitnya. Penyakit akhir zaman ini luar biasa sudah. Luar biasa. Dia tuh guru sepupu ada yang pernah buat pian melihat sini mau khutbah. Ada pernah lihat? Siapa pernah lihat? Kamu pernah lihat? Guru seumuran 13 tahun ngaji lawan sini,
kada pernah melihat sini khutbah. Kalau jadi imam, ya imam Jumat dia karamat, khutbah tuh bisa. Ada tuh rahasia yang sini, nah perpegangi nih. Jadi juga punya ada yang ganti akan alhamdulillah benar. Tapi kan guru mah nyuruh orang khutbah lah. Asal ada depang lagi guru menyuruh murid jika menggantikan guru khutbah. Ada wajib guru. Bukan merasa diri lebih baik pada murid kada. Khawatir itu kalau menjerumuskan murid itu aja. Tapi kalau mengisikan pengajian guru, lain kita gantikan guru lah. Mau baca kitab, kita belajar dalam sidin, belajar dalam musanid kitab namanya kita nah. Guru kan mengajari buntian, biar belajar dalam musanid kitab. Ulah dibaca akarnya aja, muntungnya aja nah, kuap-kuap. Kalau khutbah, berat. Karena ini mengajak ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada ini diajak ittaqullah. Guru kan biasanya seumuran kali mau khutbah lagi alhamdulillah. Makanya tadi ketika ada seorang panitia namanya nyatakan melalui hubungan via SMS, ya, via WA kan, alhamdulillah. Guru alhamdulillah. Jangankan nambah hubungan nangka itu, kada Melayu ning itu kan. Nah, balibasan di jalan aja nah. Guru belum ada sudah nangkau gatiakan dia Tapi ini akhir zaman. Nah, kadang manusia itu soal adab. Guru kan hendak minta hormati kada. Cuma layaknya ketika ikam hendak memohon, meminta isikan, nah majelis minta isikan khutbah, ikam datang ke rumah. Ketika ikam memutuskan, datang pulang ke rumah, itu orang baik. Perlu itika ini. Apalagi ini orang tua. Guru kada anom tua. Bukan hanya minta hargai orang tuanya kada. Tapi itikanya kita permisinya dimapak kayak itu. Kalau panggulu marah takutan kada, sangat alhamdulillah. Ada orang yang dapat menggantikan pengajian guru, alhamdulillah. Satu sudah beban yang berat dipikul selama ini. Ada nama gantiakan. Kalinya sarik pak, makhutbah lagi kali sarik pak. Cuma itikanya aja. Kan itika itu penting. Itikanya. Mohon kena lah murid-murid guru nih. Nah, ngaji ke daun guru aja, lawan yang lain ada kalpang, ada satu datangi ke rumah sini. Ampun maaf guru lah, habis sudah anunya ada gantinya. Kayak itu tuh paling baik menurut guru. Nah, menurut guru paling bagus itu caranya. Mau sudah Tuhan ini macam-macam ujian. Guru panjingungan kada sedikit pun kada tersinggung guru. Guru namanya anyar ini 2 kali bulik tuh. Guru jadwal pian datangi. Kayaknya guru nang lain sih. Dijanji pulang, guru jadwal pian ada lah. Baru anak tulang guru datang pulang wanita. Guru pun maaf teisi sudah kan. Ada bapak juga guru. Nang ketiga ada guru datangi lagi. Ada bapak kalau tidak belum pulang, iya guru apa? Tamu tak tinggalkan. Itu tak. Ada aja juga, ya. Kadang-kadang sehari kada guru malah senang gitu nah. Artinya nang menggantikan menyebarkan ilmu agama itu ada. Masalah diunyuk-unyuk akan tuh kada apa-apa. Cuma nang ketiga nih guru busiah pulang datangi nah. Guru tuh busiah nah. Busiah didatangi pulang. Ada jadi pulang habisan baik kada sagan ya saudara. Ada ini mana tercalupuk sekali itu kan. Kada melihat ya lah. Tercalupuk 2 kali apa? Kada hintai aja. Tercalupuk 3 kali bubung lah. Jadi guru udah enggak jadi bubung lah. Ada pintar sekali kan udah cukup. Itu aja kan simbolnya. Ya ada aja manusia deh. Tapi itulah ada pak. Itu guru. Dia yang maha kuasa Tuhan yang maha segala-galanya.
Ridho, kalau mau sakit hati, ridho aja, sangat ridho dengan takdir Allah. Nah, kadang itu menggerutu sedikit pun bersukuzon, kadang sama sekali lawan Allah subhanahu. Hatta nanti saya bilang hari itu goro, Uma, kadang ada lo, kalau pang kadang ridho benar. Nah, cuma tadi guru sedihnya tuh kadang kau manjar gitu ya sedihnya. 9 hari guru kada manjar karena demi mengharapkan itu aja sedihnya. Kalau masalah perjalanan kada jadi ini kada nang sakit hatinya, ini takdir Allah. Bagaimanapun takdir Allah itu yang terindah daripada keinginan kamu. Kemana aja kita mau ujuk tatap takdir Allah itu yang terbaik sudah. Daripada kehendak ikan kita menghendak kayak ini, Allah takdir kayak ini itu terbaik sudah. Kenapa? Karena terbit dari zat yang maha baik, pasti baik. Jadi adanya ilmu itu yang bisa meminit hati, bisa menyudahi akan sebuah keadaan. Kamu kada, ya sumpah sarbat. Pala. Hei, cuma ada ayo aja kurang. Atau nih gerak kau terkait ada kau naik haji berak betul dah. Nopo mantik ya guru kan, nopo kikisahan. Kalau guru kan harus mantenan mati dulu bapak alam bisa untuk mati. Oke, jasa. Bisawab al-Fatihah.